Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan, tolong padaku. Mazmur 8 ayat 4-7. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Selamat pagi, bertemu lagi kita dalam persekutuan doa pagi. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru yang kau berikan kepada kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar sebelum kami menaikkan doa-doa kami boleh bersama-sama diperbaharui oleh kebenaran firman. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, dan mampukan ia untuk melakukan firman Tuhan yang ia ucapkan. Dan mampukanlah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami semua untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini adalah dari Keluaran pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-11. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu.
dan disembunyikannya mayatnya di dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Pada persekutuan doa pagi ini, mari kita akan belajar untuk jangan dikuasai oleh emosi. Kita mungkin sering mendengar atau pernah mendengar kalimat seperti ini. Dia mah orangnya emosional. Jangan dia sekali-kali berurusan dengan dia. Karena dia itu orangnya susah untuk dimengerti. Emosian, gampang marah, meledak-ledak. Nah, kalimat-kalimat seperti itu menggambarkan bahwa ada orang-orang yang tidak bisa atau susah menguasai emosinya, sehingga gampang meledak-ledak. Dan ketika emosinya meledak-ledak, ia menjadi pribadi yang tidak menyenangkan dan cenderung dihindari oleh orang lain. Bapak Ibu, saudara Tuhan, ketika kita mendengarkan istilah emosi, kita seringkali mengidentikan bahwa istilah emosi itu artinya adalah kemarahan. Padahal emosi itu ada banyak. Emosi adalah ekspresi yang kelihatan dari perasaan kita. Dan ekspresi dari perasaan kita ini didorong atau dirangsang oleh berbagai macam hal. Ada senang, ada marah, ada suka, ada hal-hal yang lain. Dan emosi ini menjadikan kehidupan kita memiliki dinamika. Maka apapun emosinya, mari jangan dikuasai oleh emosi. Tetapi kita harus menguasai emosi kita, sehingga emosi itu menjadi anugerah dari Tuhan. Karena apa? Karena ada orang-orang tertentu yang emosinya datar, yang tanpa emosi. Orang seperti ini, yang emosinya datar itu disebut alexitimia. Alexitimia adalah orang yang susah untuk mengekspresikan emosinya. Bayangkan kalau kita melihat menjadi orang-orang yang susah mengekspresikan emosi. Alexitimia. Orang-orang di sekitar kita juga cenderung akan bingung kepada kita. Maka kita ayo ekspresikan perasaan kita. Maka saya mengajak kita untuk memperhatikan 4 hal. Hal yang pertama, bahwa apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan, kita harus mengingat bahwa Allah Maha Tahu. Musa, pada bacaan kita ketika kita melihat saudaranya Ibrani itu dipukul, ia menjadi marah, meledak-ledak, sehingga ia tidak memperhatikan, dia lupa bahwa Allah Maha Tahu. Dan dia mengambil keputusan yang fatal, membunuh orang Mesir. Dan ini yang dilakukan Musa ini menyalahi aturan kemasyarakatan waktu itu dan juga menyalahi aturan Allah. Ia tidak boleh menghilangkan nyawa manusia, tetapi ia menghilangkan nyawa manusia karena ia dikuasai oleh emosi. Seandainya waktu itu
Musa ingat bahwa Allah Maha Tahu, tentu ia juga mengingat bahwa ia tidak boleh menghilangkan nyawa manusia. Karena pembalasan adalah hak Allah. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Allah, menyerahkan hidup saudaranya itu kepada pimpinan Allah, dan Allah Maha Kuasa. Dan ketika kita sungguh-sungguh memahami bahwa Allah Maha Tahu, kita merasakan hal yang kedua, yaitu tenang dalam segala keadaan. Kita menjadi orang yang responsif, mencari tindakan-tindakan yang terbaik dalam diri kita, mencari hal-hal yang sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan, bukan reaktif. Kalau reaktif itu tanpa pikir panjang, kita cenderung untuk reaksi, segala sesuatunya tanpa pertimbangan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, tetap tenang dalam segala keadaan, membuat kita sungguh-sungguh merasakan cinta kasih Tuhan. Kita menguasai diri kita sedemikian rupa, memilih perkataan kita, memilih tindakan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Maka hal yang ketiga adalah bahwa kita sungguh-sungguh mengusahakan kebaikan. Mengusahakan kebaikan dalam setiap tingkah laku kita. Saatnya sedih, ya sedihlah. Saatnya senang, ya senanglah. Tetapi jangan sampai hidup kita ditenggelamkan oleh emosi-emosi kita. Ketika kita kecewa, ketika kita marah, lalu kita dihanyutkan, ditenggelamkan oleh perasaan kita. Sehingga kita seakan-akan tidak ada harapan lagi. Sehingga emosi kita tidak bisa dikendalikan lagi. Tetapi kalau sebaliknya ketika kita senang, hati-hati. Kesenangan kita juga ada batasnya. Sehingga kita tidak lupa diri. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, usahakan selalu kebaikan dalam setiap tindakan kita. Maka dengan demikian kita sungguh-sungguh meraih hal yang keempat, yaitu merayakan kemuliaan Allah. Bahwa apapun yang terjadi kita tahu Allah sungguh-sungguh berkuasa atas hidup kita. Dan kita ingin menjalani kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun tindak tanduk kita, sungguh Allah dimuliakan dalam hidup ini. Selamat mengatur perkataan, perbuatan kita, dan jangan dikuasai oleh emosi. Tetapi biarlah kita dikuasai oleh kehendak Allah. Amin. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa-doa kita. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita untuk kehidupan yang Kau rancang bagi setiap kami. Semua rancangan-Mu mendatangkan kebaikan. Untuk itu ya Bapa, mampukan kami mengendalikan emosi kami, agar setiap emosi yang ada di dalam diri kami tidak mendatangkan duka cita, tetapi emosi-emosi kami menjadi emosi-emosi yang positif, membuat kehidupan menjadi lebih baik lagi. Maka Bapa di dalam surga, beri kami hikmat untuk mengendalikan emosi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kehidupan yang kami jalani. Situasinya sangat baik dalam rancangan-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami teringat akan sesama kami yang merasakan situasi yang sulit karena bencana alam, karena keadaan lingkungan yang kurang baik. Kami berdoa untuk masyarakat di sekitar Gunung Sinabung yang beberapa waktu lalu terjadi erupsi. Tuhan, kiranya masyarakat di sekitar Gunung Sinabung boleh merasakan kebaikan, sehingga erupsi yang terjadi itu tidak mendatangkan permasalahan. Bersama dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait, masyarakat di sekitar Gunung Sinabung boleh mendapatkan kebaikan dan pemulihan kehidupan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk situasi di Bengkulu,
Jika beberapa waktu yang lalu terjadi gempa bumi, Tuhan kiranya itu semua tidak mendatangkan trauma dan kehidupan di Bengkulu boleh berjalan seperti biasa kembali. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kehidupan kami. Bersama dengan keluarga, dalam kesibukan, dalam pelayanan, Tuhan, Engkau terus hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan kebaikan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada minggu ini bertambah usianya 1 tahun lagi. Kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya Engkau membimbing mereka agar dimanapun mereka berada, dan dalam segala kesibukan mereka boleh merasakan kasih tangan Tuhan, sehingga mereka akan menjalani kehidupan di masa depan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh, dirawat di rumah sakit, di rumah untuk mendapatkan pemulihan. Kiranya kelemahan tubuh boleh dihadapi dengan segala kekuatan cinta kasih Tuhan, sehingga bersama dengan keluarga yang mendampingi, saudara-saudara kami, kerabat kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh, boleh menantikan kesehatan, kesembuhan dengan segala kesabaran dan sukacita. Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus untuk Bapak Karta. Ia sedang lemah tubuhnya, terbaring di rumah sakit. Tuhan tolong agar Pak Karta juga boleh mendapatkan kebaikan, kesehatan. Berkati dokter dan perawat yang mendampingi Pak Karta. Berkati keluarga, istri dan anak-anak yang mendampingi Pak Karta, agar itu semua boleh menjadi kekuatan bagi Pak Karta untuk menantikan kesembuhan dan kesehatan dari Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk keluarga yang berduka karena Engkau telah panggil pulang anggota-anggota keluarganya. Kiranya itu semua tidak mendatangkan kesedihan yang berlarut-larut, tetapi keluarga juga boleh merasakan cinta, kasih Tuhan, dan pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan. Bapa dalam surga, pada sampai akhir tahun ini, kami ada saudara-saudara kami yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam situasi yang berkait dengan masih situasi tanggap pandemi ini ya Tuhan, Tuhan kiranya pasangan-pasangan yang akan menikah boleh bersama dengan keluarganya mempersiapkannya dengan baik, agar mereka juga boleh menjaga kesehatan, sehingga pada hari H, hari besar, pasangan-pasangan akan melangsung pernikahannya boleh mendatangkan kebaikan. Untuk itu ya Bapak, kami ingin menyebut Hendry David Sitorus bersama Forger Julita Silalahi, agar mereka boleh melangsungkan pernikahannya dengan baik. Kami berdoa juga untuk Christopher Susanto dan Felicia Gunadi, agar mereka juga boleh melangsungkan pernikahannya dengan baik. Adapun pasangan Christian Hartono dan Angelina Sutrisna, agar mereka juga boleh mempersiapkan diri dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yan Darius Santosa bersama dengan Kesia Marcelli, agar mereka juga sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik, sehingga semua rencana-rencana yang akan mereka susun, mereka rencanakan, boleh dilangsungkan sesuai dengan perencanaan yang keluarga besarnya persiapkan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia dan Yayasan Kartidaya yang terus berusaha untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa-bahasa daerah, agar makin banyak orang yang membaca Alkitab sesuai dengan bahasanya masing-masing. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi yang dalam menghadapi tahun pelajaran, tahun akademik yang baru ya Tuhan, yang sudah berjalan ini. Beri mereka kesiapan dalam pembelajaran jarak jauh. Juga mungkin ada yang sudah belajar secara tatap muka, Tuhan juga menjaga mereka. Tuhan berkati guru-guru, baik yang mengadakan pembelajaran jarak jauh maupun yang sudah tatap muka, agar kiranya guru-guru juga diberikan kesabaran, kreativitas, dan sukacita mempersiapkan bahan ajarnya dengan baik. Bapa di dalam surga,
Kami berdoa untuk Majelis Jemaat GKI Surya Utama agar sebagai pemimpin gereja, Majelis Jemaat GKI Surya Utama juga boleh memimpin gereja GKI Surya Utama untuk menghadapi situasi pandemi ini dengan baik, sehingga kehidupan bergereja, berjemaat boleh berjalan dengan baik. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap produksi, setiap usaha yang dilakukan untuk menyusun, mempersiapkan kebaktian online, kiranya itu boleh berjalan dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Kami berdoa untuk tim multimedia, kami berdoa untuk para pelayan kebaktian, ketika mereka mempersiapkan diri dengan baik. Kami juga berdoa Bapak untuk guru-guru sekolah minggu yang juga terus mendampingi anak-anak sekolah minggu dengan ibadah online-nya ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa kiranya Engkau memberikan kami, Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Surya Utama, hikmat agar boleh mempertimbangkan baik-baik kapan kami boleh beribadah secara tatap muka. Bapa di dalam surga, kami berdoa bahwa semua kegiatan-kegiatan tatap muka yang dilakukan kemarin, kebaktian peneguhan penatua, lalu nanti akan kebaktian pengangkatan pelayan gerejawi, Tuhan itu semua boleh berjalan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami menaikkan doa-doa kami dengan penuh sukacita, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami bersama-sama untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.